Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nopi Azmi, NIM 1904030444. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses permesinan. Pada penjelasan kali ini, fokus pembahasan saya adalah proses bubut, proses scrap, dan kerja bangku. Untuk proses bubut sendiri, materinya terdiri dari prinsip kerja pembubutan, komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragum. Untuk proses scrap, materinya terdiri dari prinsip kerja scrap, komponen pada mesin scrap dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragum. Dan untuk kerja bangku, materinya terdiri dari prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragum. Materi pertama yaitu proses bubut. Prinsip kerja dari pembubutan. Pada mesin bubut terdapat dua gerakan utama, yaitu putaran benda kerja dan gerakan pahat pemotong. Dengan putaran benda kerja yang berlawanan arah dengan arah mata pahat pemotong, maka mesin bubut akan menyayat atau memotong benda kerja tersebut menjadi bentuk silindris atau membuat ulir pada benda kerja tersebut. Untuk komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya, terdapat 13 komponen. Yang pertama adalah kepala tetap. Terdapat spindle, puli, belt, dan chuck, berguna untuk mencekam benda kerja dan memutarnya. Yang kedua, terdapat motor penggerak, berfungsi untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Dan yang ketiga ada tuas atau handle, gunanya itu untuk mematikan, menghidupkan, serta mengatur kecepatan dan arah. Yang keempat ada kepala lepas, berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja dan penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang kelima, adanya eretan alas, yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Eretan lintang mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan. Eretan atas membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang keenam, adanya dudukan pahat, berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan. Yang ketujuh, adanya lampu penerangan. Yang kedelapan, adanya pendingin, yang berfungsi sebagai selang kulen. Ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Yang kesembilan, adanya alas mesin, berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan dan juga sebagai tempat dudukan komponen lainnya. Yang kesepuluh, terdapat poros transportir, berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang ke-11, adanya pencekam, berfungsi untuk mengikat benda keras saat akan dilakukannya proses pembubutan. Yang ke-12, terdapat rem kaki, berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu. Yang ke-13, terdapat emergency stop, berfungsi untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Untuk proses pengerjaan part ragum sendiri, mesin bubut digunakan dalam pembuatan part berbentuk silindris seperti pemutar ulir, dan tutup pemutar. Selain itu, mesin bubut digunakan untuk membuat ulir luar pada part ulir. Pada pembuatan ulir tersebut dibutuhkan 3 kali proses pemakanan untuk mencapai dimensi ulir luar yang kita inginkan. Materi selanjutnya adalah proses scrap. Prinsip kerja dari scrap itu sendiri yaitu benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur, gerakan maju untuk penyayat, dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Komponen pada mesin scrap dan fungsinya. Untuk komponen pada mesin scrap, terdiri atas 8 komponen. Yang pertama, badan mesin, merupakan tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua, terdapat meja mesin, sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga, adanya ram, berfungsi sebagai penggerakan pahat maju mundur. Yang keempat, terdapat eretan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat dengan memutar roda pahat. Yang kelima, terdapat pengaturan kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, terdapat tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh, terdapat tuas posisi pahat, berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda. Dan yang terakhir adalah tuas pengatu gerakan, berfungsi sebagai pengaturan yang dapat mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Untuk proses pengerjaan part ragum di mesin scrap, yaitu mesin scrap digunakan untuk mengurangi dimensi pada permukaan part ragum yang rata. Mesin scrap digunakan untuk pembuatan part penjepit tetap, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan badan ragum. Materi selanjutnya yaitu kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Pada mesin drilling yang bergerak hanya mata bor, sedangkan benda kerja dalam keadaan diam.
Mata pahat akan berputar dan bergerak vertikal ke bawah untuk melubangi benda kerja sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Dan untuk kerja bangku, merupakan proses pengerjaan yang menggunakan tenaga manusia dan alat-alat biasa. Alat yang digunakan adalah gerinda tangan. Prinsip kerja gerinda tangan yaitu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan yang dihasilkan berupa putaran yang memutar mata gerinda yang akan mengikis atau menghaluskan benda kerja. Dan untuk prinsip kerja kikir, itu dengan mendorong dan menekan kikir pada benda kerja secara manual. Maka, gigi-gigi kikir akan menyayat permukaan benda kerja hingga rata. Komponen pada drilling dan fungsinya. Pada drilling terdapat 8 komponen. Yang pertama yaitu base, sebagai penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Yang kedua ada kolom atau tiang, berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Dan yang ketiga ada table, berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Yang keempat, adanya mata bor, berfungsi sebagai alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Yang kelima, terdapat spindle, berfungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam, terdapat spindle head, berfungsi sebagai rumah dari konstruksi spindle. Dan yang ketujuh, terdapat spindle feed handle, berfungsi untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Yang terakhir, adanya motor listrik, berfungsi sebagai penggerak utama dari mesin bor. Lalu komponen pada gerinda dan fungsinya. Untuk pada gerinda terdapat 10 komponen. Yang pertama rotor sebagai poros utama pada mesin gerinda tangan. Yang kedua stator, berfungsi sebagai mesin gerinda tangan yang diam yang menggerakkan rotor. Yang ketiga carbon brush, berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat adanya roda gigi. Yang kelima adanya saklar gerinda sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Yang keenam, adanya bearing sebagai tempat dudukan rotor. Yang ketujuh, terdapat flange sebagai tempat dudukan batu gerinda. Dan yang kedelapan, adanya kabel sebagai media arus listrik. 9, terdapat batu gerinda, berfungsi sebagai pemotong atau meratakan benda kerja. Dan yang 10, terdapat pelindung, berfungsi untuk mengarahkan percikan-gesekan antara mata gerinda dan benda kerja. Untuk kikir sendiri, memiliki 5 komponen. Yang pertama ujung, yang kedua muka sebagai bagian yang terdapat gigi kikir, yang ketiga pangkal, keempat tangkai, yang kelima panjang. Panjang ini merupakan bagian dari ujung hingga pangkal kikir. Untuk proses pengerjaan part ragum, mesin drilling digunakan untuk membuat lubang pada part ragum. Mesin drilling digunakan dalam pembuatan penjepit tetap, penjepit berjalan, papan penjepit, dudukan ulir, badan ragum, dan ulir. Untuk gerinda tangan digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Gerinda tangan digunakan untuk menghaluskan semua komponen ragum. Pada pembuatan ragum, kikir digunakan untuk menghaluskan permukaan ulir luar pada part ulir. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.